teman-teman semuanya, kali ini Kirana akan mewawancarai tipologi belajar siswa. Nah, kali ini Kirana akan bersama dengan Intan nih. Kita cari tahu apakah tipologi belajar Intan itu. Nah, langsung aja kita lihat wawancaranya ya guys. Apakah kamu lebih mudah memahami pelajaran jika kamu membacanya dengan baik? Iya, Karena lebih konsen aja, lebih masuk ke otak kalau belajarnya terus menerus ulang. Apakah kamu lebih mudah memahami materi pelajaran jika kamu mendengar penjelasan materi dengan baik? Iya, tapi juga dengan ada gambarannya gitu, tidak dengan audio aja. Oh, jadi misalnya guru itu sambil ngejelasin sambil memperagakan gitu. Iya. Apakah kamu belajar dengan baik ketika kamu dapat menyentuh objek kerja tersebut? Bisa jadi. Apakah kamu memahami pesan yang ditulis daripada yang dijelaskan dengan kata-kata? Iya sih. Berarti lebih yang ditulis gitu. Misalnya guru sambil tulis di papan tulis. Iya. Apakah kamu memahami pesan yang dijelaskan dengan lisan daripada yang ditulis? Lebih suka yang ditulis dibanding lisan. Apakah kamu lebih menikmati belajar langsung praktik di bengkel daripada belajar di kelas? Bisa jadi, tapi juga lebih suka di kelas, terutama untuk ujian. Biar ada materi untuk yang dipelajari satu ujian juga. Oh, tapi kalau misalnya si teori itu sambil dipraktekin lebih masuk berarti? Iya. Apakah gambar-gambar diagram, poster, dan wall chart sangat membantu kamu dalam mengingat dan memahami pelajaran? Iya, betul. Kenapa? Karena lebih menarik juga. Oh. Apakah membaca buku dengan keras dan berulang-ulang merupakan cara terbaik agar kamu mudah mengingatnya? Enggak, lebih ke suka dalam hati aja, secara diam tapi terus diulang-ulang. Oh. Apakah kamu lebih memahami materi pelajaran yang dijelaskan melalui demonstrasi dan alat peraga? Bisa jadi. Kenapa? Lebih suka ditulis aja, baca sama baca. Oh. Apakah kamu senang menonton TV atau membaca novel daripada mendengarkan musik atau radio? Suka membaca novel, tapi juga bisa dengerin musik. Tapi lebih ke yang mana? Baca novel. Baca. Apakah kamu senang menonton TV atau membaca novel daripada mendengarkan musik atau radio? Membaca novel, tapi juga musik, iya, jadi setengah-setengah gitu. Oh. Apakah kamu senang mendengarkan siaran radio, musik, atau karaoke daripada menonton TV? Jadi kamu lebih suka dengerin yang cuma dengerin doang atau ada visualnya gitu, ada gambarnya? Ada visualnya. Apakah kamu menyenangi kegiatan yang berhubungan dengan fisik seperti olahraga? Kurang suka. Kenapa Soalnya tuh? capek dan fisik kurang kuat. Apakah kamu mudah mengingat wajah seseorang daripada nama seseorang? Iya. Kenapa? Mungkin kalau aja kalau kita sering lihat itu jadi kayak inget, tapi kalau nama itu bisa aja lupa. Apakah kamu merasa mudah mengingat nama seseorang daripada wajah seseorang? Tidak, lebih mudah diingat wajah dibanding nama. Apakah kamu ingat dengan baik apa yang kamu pelajari melalui praktek di bengkel? Iya, tetapi tidak terlalu juga. Berarti kamu tuh lebih masuk kalau misalnya dijelasin di kelas gitu atau secara praktek? Di kelas sih. Oh, di kelas. Apakah kamu lebih senang membaca buku cerita daripada mendengarkan cerita? Iya, Lebih suka yang mana? lebih suka yang membaca buku, karena kalau membaca buku itu bisa sambil dibayangkan juga bagaimana alur ceritanya, juga lebih mudah dipahami. Apakah mendengarkan cerita jauh lebih menyenangkan daripada membaca buku cerita? Tidak, lebih seru membaca. Oh, membaca. Oke. Apakah kamu jenuh jika duduk belajar di kelas terlalu lama? Tidak juga, tergantung dari situasi. Tergantung situasinya kayak gimana tuh ceritanya? Bisa ceritain. Terus situasi kelas yang kayak berisik panas itu jenuh, tapi kalau enggak biasa aja ya. Apakah kamu tidak merasa terganggu dengan suara-suara saat kamu sedang belajar? Merasa terganggu, karena itu jadi kurang konsentrasi gitu. Apakah kamu hanya bisa belajar dengan baik ketika berada pada suasana yang tenang? Iya, jadi lebih masuk ke otak. Apakah kamu melakukan hal-hal seperti mengetuk-ngetuk pulpen, mengunyah permen saat proses belajar? Enggak sih, lebih fokus ke guru.
Berarti kamu kalau misalnya guru lagi jelasin itu nggak sambil ngapa-ngapain gitu ya? Enggak, fokus. Apakah kamu suka ngobrol dengan berhadapan secara langsung dengan lawan bicara daripada lewat telepon? Iya, karena lebih mudah kita menjelaskannya lewat secara langsung dibanding telepon. Kalau telepon itu bisa jadi nadanya beda dan juga susah menjelaskannya juga gitu jadinya. Apakah kamu lebih suka berbicara lewat telepon daripada harus bertemu langsung dengan lawan bicara? Lebih suka bertemu langsung. Oke. Apakah kamu sangat antusias bila ikut membuat atau memperbaiki sesuatu dengan tangan kamu? Iya, suka juga dengan buat kerajinan-kerajinan. Apakah kamu lebih menyenangi tugas-tugas tertulis daripada harus menjelaskan dengan kata-kata? Iya, lebih suka tertulis. Berarti kalau ujian tuh semuanya yang tulis-tulis aja, nggak usah lisan. Apakah kamu terganggu dengan suara ketika kamu sedang belajar? Ketika kamu mendapatkan kabar gembira dan membuat kamu senang, kamu akan melompat-lompat kegirangan. Iya. Contohnya kayak senang karena apa? Misalnya kayak kabar bahagia apa gitu. Kayak refleks aja gitu, lompat-lompat. Oke, makasih. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa siswa memiliki gaya belajar visual sebagai gaya belajar yang paling dominan, dengan presentase sebesar 50%. Hal ini terlihat dari kecenderungan siswa yang lebih mudah memahami materi melalui bacaan, gambar, diagram, serta lebih menyukai tugas-tugas tertulis dibandingkan penjelasan secara lisan. Selain itu, siswa juga menunjukkan gaya belajar kinestetik sebagai pendukung dengan presentase 31%, yang ditandai dengan ketertarikan terhadap praktik langsung, demonstrasi, serta kegiatan yang melibatkan penggunaan tangan. Sementara itu, gaya belajar auditori hanya mencapai 19%, sehingga dapat dikatakan kurang dominan. Siswa cenderung tidak nyaman belajar melalui penjelasan lisan, mudah terganggu oleh suara, serta kurang menyukai aktivitas belajar yang mengandalkan pendengaran. Dengan demikian, strategi pembelajaran yang paling sesuai untuk siswa adalah pembelajaran yang menekankan media visual, seperti teks dan gambar, serta dikombinasikan dengan kegiatan praktik sederhana agar pemahaman siswa dapat lebih optimal.